Kebun binatang bangkrut dan tidak ada binatang di sana. Jadi para pekerja harus berpura-pura menjadi binatang. Untuk pertama kalinya mereka berperan menjadi binatang. Dan pengunjung pertama mereka adalah ibu dan anak. Beruang kutub bersembunyi dengan gugup di balik batu. Direktur Jian Qiang memberi isyarat dengan tangannya. Setelah berbicara, beruang kutub keluar. Karena penglihatannya terhalang, dia hampir melangkah ke dalam kolam. Beruang kutub yang terkejut langsung mundur karena takut ketahuan. Gorila memunggungi para pengunjung. Kemudian para pengunjung melemparkan batu untuk membuatnya berbalik. Dengan cara ini, kebun binatang yang semula bangkrut menerima 73 orang penuh pada hari pertama pembukaannya di bawah kinerja staf yang buruk. Tetapi omsetnya mencapai 500 yuan. Untuk membuatnya lebih besar dan lebih kuat, direktur memutuskan untuk menambah jerapah. Jadi dia pergi ke pabrik pengolah cetakan. Huazong memesan kostum model jerapah. Tetapi ketika sudah waktunya pengiriman, dia menemukan bahwa pemilik cetakan telah membawa uang dan melarikan diri. Direktur tiba-tiba marah. Jadi dia menggeledah pabrik dan menemukan kepala jerapah. Dia tidak punya pilihan selain menjadikannya seperti jerapah yang hidup. Keesokan harinya, direktur memperbaiki kepala jerapah dengan rangka besi dan menipu para pengunjung. Tak terlihat ini palsu. Jadi direktur macam apa yang bisa membuka pikirannya seperti ini? Ternyata sebelumnya direktur Zheng Feng adalah seorang pengacara yang tampak terkenal. Dia telah magang selama 8 bulan. Dia selalu menginginkan kesempatan untuk menjadi karyawan biasa, sehingga harus berdikir untuk melakukannya. Ketika orang banyak mengerubunginya, Zheng Feng segera melangkah maju dan mulai mengekspresikan dirinya. Kemudian mencoba yang terbaik untuk menutupi kepergiannya. Dia berbaring di lantai dan sertifikat pengangkatan tiba di penghujung sore. Ia segera memintanya untuk menunjuk direktur kebun binatang. Dongsan Zheng Feng datang ke taman dengan gembira. Hanya untuk mengetahui bahwa kebun binatang tidak hanya berhutang banyak, tetapi semua hewan sebelumnya juga telah diambil untuk melunasi hutangnya. Hanya ada satu beruang kutub yang terkena depresi. Zheng Feng menderita dan tidak tahu alasannya. Setelah menemukan pabrik untuk memesan kostum hewan, karyawan mulai mempraktikkan pose hewan. Kostum segera dipasang. Tapi ini agak konyol. Hari ini adalah hari pembukaan kembali kebun binatang. Pasti ada rombongan tur yang datang untuk berkunjung melihat mereka. Untungnya, turis ini adalah anak-anak dan orang tua. Kemudian Zheng Feng memantau dan mengarahkan secara real-time di belakang layar. Saat ini, para turis sedang berjalan menuju area kukang. Tetapi kukang tersebut masih bermain dengan ponselnya dengan santai. Singa dengan alergi pada pakaian boneka masih menggelitik. Kepada singa Zheng Feng memberitahunya untuk berbaring dengan cepat. Jangan berdiri tegak. Anda harus berbaring di sana. Dimanapun cepat berbaring. Karena akan segera ramai. Hari sudah berakhir. Hewan-hewan sangat lelah sehingga mereka berbaring karena besok saya akan lebih baik dari hari ini. Di minimarket seekor gorila tiba-tiba muncul. Dan hal itu membuat penjaga terkejut. Lalu gorila itu berbalik dan berlari menuju etalase. Dia ketakutan dengan vandalismenya. Dan saudara laki-laki saya berteriak dengan keras. Tetapi gorila itu terus membuat kekacauan. Dan segera polisi datang kemudian memberitahukan untuk memanggil monitor. Pada akhirnya, sang adik mengatakan bahwa tuan rumah pemantauan sebenarnya dibawa pergi oleh gorila. Mendengar apa yang dikatakan sang adik, polisi sepertinya mengerti apa yang dia katakan. Jadi dia berbalik dan hendak pergi. Adik laki-laki itu bertanya kenapa mereka pergi begitu saja. Bibi, tolong jangan pergi terlalu jauh. Sebaiknya kamu pergi mencari gorila itu untuk memulihkan kerugiannya. Adik laki-laki pergi ke kebun binatang terdekat untuk menyelidiki. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seekor kukang seukuran manusia dan ia tertarik pada hewan ini. Kukang memeluk pohon besar dengan santai. Dan mencoba untuk menggantung dirinya di atas pohon. Akibatnya dia tidak sengaja terpeleset. Dan adik laki-laki itu melihat sekeliling dengan ganas. Seolah-olah itu akan muncul. Dia berbalik dan melarikan diri. Adik laki-laki itu menyadari bahwa dia segera mengejar dan menjatuhkannya ke tanah. Dan kemudian bergegas maju sekarang. Gorila itu melompat dan menjatuhkannya. Agar tidak membeberkan masalah tersebut, gorila itu berniat untuk membuatnya pingsan. Kemudian melihat ada singa berjalan ke arahnya. Di kebun binatang yang hampir ditutup ini,
Semua manusia berpura-pura menjadi hewan untuk menghidupkan kembali kebun binatang. Beberapa karyawan yang tersisa juga bekerja keras. Direktur yang lama harus berlatih sebagai beruang kutub setiap malam untuk mengenal beruang kutub. Dan pemuda itu ingin mengenal gorila. Mereka secara khusus pergi ke gym untuk berlatih dengan Eling. Dan wanita muda yang berperan sebagai kukang meniru kukang dalam setiap gerakannya. Untuk memverifikasi hasil latihan semuanya, Zheng Feng dan direktur berlatih setiap hari dan memberitahu staf untuk menjauh dari pengunjung. Karena mereka akan mengantar pengunjung pertama ke kandang gorila. Baiklah, kita melihat semuanya. Sisi lain gorila sangat bersemangat, yang membuat ketiga orang tua itu terus memujinya. Anak itu sangat besar. Apakah dia jahat? Jangan berlebihan. Jika kau melakukan itu, maka kita akan tertangkap. Beruang kutub yang menembak lubang itu mendapat ulasan buruk. Tetapi dia masih mengumpulkan keberaniannya dan keluar dengan perlahan karena takut terjatuh ke dalam kolam. Hari kerja akhirnya berakhir. Direktur taman sangat tidak puas dengan penampilan beberapa orang. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Namun ketika dia menyamar, bosnya tiba-tiba datang untuk memeriksa. Untungnya pemimpin tidak menemukan apa-apa. Dia hanya merasa manajemen kebun binatang agak suram. Direktur, dengarkan apa yang Anda bicarakan. Kemudian direktur mengajak pemimpin sedang berkunjung. Pemimpin menanyakan nama kebun binatang. Hewan satu persatu dipertanyakan. Yang membuka mata pemimpinnya kenapa hewan ini disebut anjing. Direktur mengajaknya untuk mengelilingi seluruh kandang binatang yang mereka punya. Tetapi singa itu berdiri di dalam kandang. Jangan berdiri karena semuanya akan melihatnya. Singa itu melihat pengunjung. Anak ingin melihatnya. Seketika ia langsung duduk dan kembali berpura-pura. Menunggu anak-anak itu pergi. Singa tidak bergerak dan mematung seperti hewan yang jinak. Cukup waktu lama untuk menunggu mereka pergi. Di sisi lain, 3 orang lansia mengira bahwa gorila itu monyet. Sehingga gorila menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Gorila itu cukup bekerja keras. Di tempat lain seorang pekerja mengangkat kepala jerapah. Karena cuacanya terlalu panas. Pekerja itu sudah tua terpaksa tidak mengambil risiko. Jadi Zheng Feng harus keluar sendiri. Zheng Feng juga menyadari bahwa ada orang datang. Ia segera menjadi binatang. Pengunjung melemparkan botol air ke arahnya. Kemudian dia mengambilnya. Karena cuaca panas, dia mengambil botol air soda yang dilemparkan oleh para pengunjung dan meminum semuanya. Alhasil adegan ini diabadikan oleh mereka yang baru datang dan videonya diposting langsung ke internet. Kebun binatang itu penuh dengan pengunjung yang datang ke sini karena kagum. Dalam sekejap orang berkerumun dan bisnis segera melonjak. Para pengunjung membawa berbagai minuman untuk diminum oleh beruang kutub. Beruang kutub dengan cepat memilih soda dan meminumnya. Ternyata benar beruang kutub meminum soda tersebut. Tidak hanya itu, beruang kutub juga melakukan pertunjukan membuka botol soda dengan tangan kosong. Yang segera membangkitkan sorakan penonton. Gorila di sampingnya tidak tahan. Dia segera mengambil botol soda lain dan mulai meminumnya. Setelah itu dia bahkan menaburkan isi soda kepada pengunjung. Yang membuat mereka bersorak melihatnya. Mereka semua terpesona oleh atraksi gorila. 2 hewan di kebun binatang ini berhasil mengubah kebun binatang menjadi tempat yang terkenal di internet hanya dengan mengandalkan membuka dan meminum soda. Setiap hari tempat itu penuh dan sesak. Dengan upaya mereka semua, kebun binatang akhirnya mendapatkan pendapatan yang sangat banyak. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.